Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok ini ingin menjelaskan analisis penerimaan teknologi fitur Bank Haji pada MDIN Bank Muamalat. Di sini terkait mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik dan Ibu Dr. Insinyur Rini Fajar Puspita. Kami bertiga beranggotakan Mas Aditya Dian Eko Putra dan saya sendiri Iqbal Firmansyah serta Mas Faik Dimas Wicaksono. Oke, pada kesempatan ini kami akan menyajikan daftar isi satu mengenai pendahuluan dan latar belakang, dua kajian pustaka dasar penelitian, empat hasil dan pembahasan, lima kesimpulan. Oke, pada pendahuluan ini seperti yang kita ketahui, ibadah haji ini merupakan ibadah wajib rukun Islam yang kelima ya bagi umat Islam. Di situ kalau kita lihat dari kajian agama, berhaji itu wajib bagi yang mampu ya, baik secara kesehatan, finansial dan waktu dan kesempatan. Nah, sekarang kondisi haji di Indonesia ini kalau kita ketahui hampir setiap daerah itu masih menunggu antrian sekitar 10 sampai 15 tahun lah ya barangkali di daerah-daerah yang mayoritas muslim apalagi. Nah, tantangan jumlah haji yang terus meningkat setiap tahunnya ini, serta situasi dan kondisi calon jemaah haji yang beragam, sistem pendaftaran ini perlu kita kembangkan ya, dan pengelolaannya menjadi semakin kompleks, memerlukan solusi yang lebih efisien. Nah, di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, kuota Indonesia penyelenggaraan haji itu di tahun 2024 ini kira-kira sebesar 241.000 jemaah per tahun 2024 ini. Kemudian masyarakat Indonesia khususnya dalam yang bekerja di luar dari KTP tidak memiliki waktu biasanya untuk datang ke bank atau ke Menak untuk melakukan pendaftaran haji. Nah, dari kendala-kendala ini makanya kita mencoba ada solusi melalui MDIN ini yang proses pendaftaran haji bisa menyita waktu jemaah haji. Next, Mas. Nah, jumlah haji yang terus meningkat setiap tahunnya serta situasi kondisi jemaah haji yang beragam itu memerlukan sistem pendaftaran yang eh, bisa dibilang beralih ke sistem digital ya. Digital transform lah yang biasanya kita daftar langsung ke tempatnya, kita menggunakan aplikasi di mana mobile phone sekarang smartphone itu hampir semua orang pegang smartphone. Sistem pendaftaran dan pengelolaan semakin kompleks memerlukan solusi yang efisien. Nah, perkembangan teknologi telah mencapai titik di mana informasi dapat diakses dengan mudah dari berbagai sumber, kapanpun dan dari mana saja. Pemanfaatan teknologi informasi ini khususnya untuk melayani layanan mobile banking atau m-banking diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi terkait proses pelunasan haji, riwayat haji, dan pengecekan nilai manfaat haji. Nah, keberhasilan implementasi teknologi dan dalam konteks penyelenggaraan haji, pelunasan haji, riwayat haji, dan pengecekan nilai manfaat haji sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi perubahan tersebut. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami sikap dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, khususnya melalui layanan m-banking dalam konteks pendaftaran haji. Melalui analisis penerimaan teknologi ini, penelitian bertujuan untuk satu mengeksplorasi potensi manfaat dari penggunaan fitur bank haji melalui MDIN yang ada di Bank Muamalat ini dengan menggunakan layanan m-banking dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan jemaah haji. Dalam tentang faktor-faktor mempengaruhi penerimaan teknologi
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan implementasi teknologi fitur bank haji pada MDIN. Nah, perumusan masalah yang kita angkat dalam penelitian ini itu satu, bagaimana praktik bisnis bank muamalat saat ini, ya khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran haji ini. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi fitur bank haji dari bank muamalat DIN ini atau MDIN tadi itu. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh manajemen bank muamalat untuk meningkatkan atau improvement menerima penerimaan teknologi dari jemaah haji. Tujuan dari penelitian satu, melakukan analisis model bisnis menggunakan bisnis model Canvas BMC. Yang kedua juga menganalisis penerimaan teknologi dari pendaftaran haji online menggunakan teknologi acceptance model. Jadi karena ini merupakan eh, teknologi yang baru ya, di mana pendaftaran biasanya offline, datang langsung ke kantor, bawa berkas. Sekarang dibuatkan aplikasinya. Kemudian perlu dianalisis penerimaan dari teknologi ini. Yang ketiga juga merumuskan rekomendasi perbaikan dari manajemen untuk meningkatkan penerimaan teknologi fitur bank haji MDIN ini berdasarkan faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Ruang lingkup yang atau skop masalah yang kita batasi di sini yaitu satu, penerimaan terbatas pada nasabah yang mendaftar haji melalui MDIN Muamalat M-Banking. Jadi di sini yang diteliti itu hanya nasabah yang ada di bank muamalat. Kan memang terbatas kan bank-bank tertentu yang diberi amanat bisa mendaftar haji. Tidak semua bank kan. Maka dari itu kita ambil dari bank muamalat ini. Kemudian yang kedua, penelitian tidak mencakup jamaah haji yang mendaftar melalui Haji Pintar atau Kementerian Agama. Yang ketiga, batasannya fokus hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam konteks fitur bank haji pada muamalat DIN. Empat, tidak mencakup implementasi teknologi pada proses haji secara keseluruhan, melainkan hanya pada fitur bank haji pada bank muamalat, yaitu pendaftarannya ya, pendaftarannya. Oke, next Mas. Nah, manfaat dari penelitian ini, satu itu manfaat praktis, yaitu mendapatkan wawasan mendalam terkait prevensi, hambatan, dan kecenderungan calon jemaah haji, sehingga bank muamalat dapat menyempurnakan pengalaman pengguna, sehingga memberikan pelayanan lebih baik untuk calon jemaah haji. Dua, manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut terkait teori penerimaan teknologi, khususnya pada fitur bank haji pada bank muamalat MDIN, serta dapat menjadi konfirmasi terhadap validitas dan relevansi penerapan TAM pada fitur bank haji di muamalat MDIN. Bab 2, kajian pustaka dan dasar teori. MDIN, Muamalat DIN, singkatannya Muamalat Digital Islamic Network. MDIN adalah sebuah aplikasi layanan mobile banking dari bank muamalat yang dapat diakses fleksibel oleh semua pengguna, baik mereka adalah nasabah bank maupun bukan. Aplikasi ini menyajikan berbagai fitur menarik, termasuk kemampuan finansial yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus berkunjung ke bank. Jadi bisa melalui handphone kita, smartphone kita, seperti biasanya ya, kita transaksi, transfer, cek rekening, saldo, dan sebagainya, tanpa harus seperti dulu bawa buku ke bank, nunggu antrian, seperti itu. Semua sekarang juga sudah memasuki digital transform ya. Semua ada di HP kita. Fitur non-finansialnya juga menyediakan informasi produk dan layanan perbankan, lokasi ATM, kantor cabang, serta konten Islami daily, hadis, kalkulator zakat, arah kiblat,
dan jadwal sholat. Wah, ini spesial ini. Sepertinya baru di aplikasinya Muamalat saja ya, yang ada integrasi keagamaan seperti ini. Fitur menarik lainnya mencakup tampilan yang interaktif, login biometrik untuk keamanan, tampilan portofolio tunggal untuk memudahkan nasabah melihat ringkasan seluruh portofolio mereka, dan transfer cerdas untuk menyimpan nomor rekening yang sering digunakan. Muamaladin juga menekankan keamanan tinggi untuk melindungi nasabah dan dapat diunduh melalui application store untuk pengguna iPhone dengan versi iOS 12 ke atas dan Google Play Store untuk pengguna Android dengan 6.0 Marshmallow ke atas sistemnya. Next. Nah, ini ada fitur Haji Muamaladin yang fitur ini khusus untuk jamaah haji sebagai layanan muamalat yang meliputi satu pendaftaran porsi haji. Nah, ini tampilannya ya, pendaftaran ya. Bisa kita lihat yang foto tengah ini. Pendaftaran, pelunasan, riwayat pendaftarannya, juga nilai manfaat haji. Ini sangat lengkap sekali ya. Spesifik banget ini untuk pendaftaran haji. Sepertinya baru di bank ini. Next. Nah, ini bisnis model Canvas yang sering dibahas di mata kuliah ini, yang merupakan alat umum digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, mengevaluasi, dan memodifikasi model bisnis yang membantu organisasi bisnis dan wirausaha pemula dalam mengklasifikasikan, menganalisis model bisnis perusahaan. Disadur dari Osterwalder dan Pickner tahun 2019. Nah, BCM menyederhanakan konsep bisnis yang kompleks ke dalam satu kanvas yang mencakup 9 elemen kunci. 9 elemen kunci yang bisa kita lihat di foto ini. Dari rencana bisnis termasuk analisis strategi internal dan eksternal perusahaan. Fungsi BMC adalah untuk menggambarkan kesembilan elemen kunci pada satu kanvas, sehingga memudahkan dalam pembacaan dan pemahaman model bisnis secara menyeluruh. 9 elemen kunci tersebut meliputi segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Setiap elemen ini berperan penting dalam membentuk dan menjalankan model bisnis sebuah perusahaan. Next, Mas. Kemudian model penerimaan teknologi, teknologi acceptance model atau yang biasa disebut TAM ya. Ini merupakan sebuah model penerimaan dari sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pengguna. TAM sendiri dikembangkan berdasarkan model teori Reason Action, TRE, dan terdiri dari dua komponen utama, perceived usefulness dan perceived ease to use. Oh, ini useful dan kemudahan untuk digunakan ya. Perkembangan metode TAM juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna aplikasi. Kepuasan pengguna dapat diukur dengan beberapa karakteristik seperti kegunaan sistem dan kemudahan penggunaan. Model ini menyediakan landasan teoritis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi di organisasi. TAM menjelaskan bahwa niat pengguna untuk menggunakan teknologi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Perceived usefulness atau PEU mencerminkan keyakinan pengguna terhadap kemampuan teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka. Sementara perceived ease of use, PEOU, menggambarkan keyakinan bahwa teknologi tersebut mudah digunakan. Kelebihan TAM adalah kesederhanaannya yang tetap valid, sehingga model ini relevan dalam memahami kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi. Next. Evolusi TAM. Itu evolusi TAM dimulai dari TAM 1
Davis et al. 1986 mempunyai tujuan untuk memberi penjelasan dan memperkirakan penerimaan akseptan penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap sebuah teknologi dan organisasi. Tam menjelaskan suatu hubungan sebab akibat antara keyakinan dan perilaku, tujuan keperluan, serta penggunaan aktual dari pengguna user suatu informasi. Model ini menempatkan faktor kepercayaan dari setiap perilaku pengguna dengan dua variabel, yaitu kemanfaatan usefulness dan kemudahan penggunaan ease of use. Kemudian TAM 2, Van Cates dan Davis di tahun 2000 mengusulkan perpanjangan model TAM yang disebut sebagai TAM 2 dengan mengidentifikasi determinan umum dari perceived of usefulness. Ini ada skema ya. Other theory about technology acceptance TAM ya, dari tahunnya, timeline-nya ya, serta pengembangan dari TAM 1, 2 sampai TAM 3. TAM modification by Gantani 2001. Ini mengembangkan model TAM dengan menggabungkan variabel minat perilaku penggunaan dengan penggunaan sistem aktual menjadi variabel penerima. TAM 3, Van Cates 2008. Menggunakan model TAM 2 dan model determinan dari perceived ease of use, menggambarkan model terintegrasi yang disebut TAM 3. Next. Nah, ini TAM evolution. Dari TAM 1 model-modelnya ya, TAM 2, kemudian menjadi TAM 3 yang jauh lebih kompleks, sehingga bisa menyelesaikan masalah lebih baik ya. Next. Eh, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Silakan, Mas. berikutnya adalah SEM atau Structural Equation Modeling. Ini merupakan suatu teknik statistik yang menganalisis hubungan antara variabel yang diukur dan laten. SEM ini menggabungkan analisis faktor dan regresi untuk memahami hubungan kompleks dalam suatu model yang terintegrasi. Lalu menurut Putleli di tahun 2021, langkah-langkah penggunaan dari SEM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembangan model teoritis, yaitu melakukan kajian penelitian untuk mendapatkan justifikasi model teoritis. Yang kedua, pengembangan diagram alur, yaitu menggambarkan hubungan kausalitas antar konstruk dalam diagram alur. Yang ketiga, ada konversi diagram alur ke dalam persamaan-persamaan. Di tahap ini akan dirumuskan persamaan struktural dan spesifikasi dari model pengukuran. Lalu yang keempat ada memilih matriks input dan estimasi model, di mana kita akan menggunakan matriks varian atau covariance dan juga matriks korelasi untuk estimasi. Yang kelima ada penanganan masalah identifikasi, yaitu mengatasi masalah estimasi dengan mengembangkan lebih banyak konstruk. Yang keenam ada evaluasi kriteria goodness of fit, yaitu menguji kesesuaian model dengan berbagai kriteria. Dan yang terakhir ada interpretasi dan modifikasi model. Di sini kita akan menginterpretasikan dan memodifikasi model jika itu tidak memenuhi syarat pengujian. Berikutnya adalah PLS atau partial least square. Itu adalah metode statistik yang digunakan untuk membangun model prediksi dan mengidentifikasi hubungan antara variabel. PLS ini sering digunakan dalam situasi dengan sampel kecil atau data yang memiliki banyak variabel, baik itu yang independen yang berkorelasi. PLS ini adalah salah satu pendekatan dalam Structural Equation Modeling atau SEM, di mana ia menggabungkan fleksibilitas PLS dengan kerangka kerja SEM untuk menganalisis hubungan struktural yang kompleks, terutama dalam situasi di mana
ukuran sampel kecil atau asumsi distribusi normal tidak terpenuhi. Lalu masuk ke bab 3, ini adalah alur dari metodologi penelitian kita, dimulai dari perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, lalu studi literatur yang menginkludkan BMC dan TAM yang sudah di-mention sebelumnya, lalu ada hipotesis dan pembuatan model. Setelah model dibuat, kita akan mengumpulkan data untuk menguji validasi. Dan setelah itu kita akan melakukan analisis SEM, lalu ada analisis faktor, dan penulisan laporan. Selanjutnya adalah identifikasi BMC dari Bank Muamalat. Penelitian ini memulai dengan memetakan BMC Bank Muamalat untuk memahami model bisnis saat ini. BMC terdiri dari 9 kategori, yaitu customer segment, value proposition, channel customer relationship, dan lain-lain sudah disampaikan di bab 2 tadi. BMC ini nanti akan kita gunakan untuk mengidentifikasi model bisnis bank muamalat, lalu desain model bisnis nanti juga dibuat melalui diskusi dengan manajer bank muamalat, lalu data analisis akan dilakukan secara kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis BMC. Selanjutnya ada metode pengukuran TAM atau teknologi acceptance model. Itu dimulai dengan mengidentifikasi variabel penting. Kita akan mengidentifikasi variabel yang relevan, faktor seperti kegunaan, kemudahan penggunaan, kepercayaan, keamanan, kebutuhan, dan faktor sosial atau budaya. Lalu yang kedua, kita akan mengembangkan alat pengukuran, mengembangkan instrumen seperti kuesioner atau skala Likert untuk mengukur variabel yang diidentifikasi. Berikutnya ada pengumpulan data, mengumpulkan data dari responden melalui survei wawancara, observasi, atau sumber data lainnya, yang kemudian kita akan analisis dan interpretasi hasilnya, yang kemudian akan kita pantau tuh tingkat penerimaan teknologi seiring waktu dan mengevaluasi dampak keputusan strategis yang kita ambil berdasarkan hasil pengukuran. Hal ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Lalu untuk metode pengukuran TAM ini, kita ada 5 variabel. Yang pertama adalah perceived usefulness atau persepsi kebermanfaatan. Ini untuk menunjukkan keyakinan dalam menggunakan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua ada perceived ease of use atau persepsi kemudahan pengguna. Ini untuk menunjukkan persepsi kemudahan pengguna dalam mengakses sistem informasi sebagai dasar pengukuran kepuasan pengguna. Yang ketiga ada behavior intention atau BI, yaitu minat perilaku, itu berhubungan dengan rencana untuk melakukan atau tidak perilaku tertentu di masa mendatang untuk menggunakan teknologi ini. Yang keempat ada ATU atau attitude toward using, yaitu sikap terhadap penggunaan teknologi. Kita akan melakukan evaluasi dari pengguna tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada AU atau actual usage, penggunaan teknologi informasi aktual. Ini akan diukur dengan jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi penggunaan teknologi tersebut. Lalu di sini ada hipotesis penelitian. Di sini kita ada 6 hipotesis, yaitu hubungan antar variabel yang sudah saya sampaikan tadi. Hipotesis yang pertama itu antara PEOU dengan PU, itu yaitu penilaian kemudahan penggunaan apakah berpengaruh positif terhadap penilaian kegunaan aplikasi. Lalu yang H2 ini ada PU dengan ATU, penilaian dari kegunaan aplikasi MDIN ini apakah berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna atau ATU. Yang ketiga ada kemudahan penggunaan MDIN PEU terhadap ATU, apakah penggunaan MDIN ini berpengaruh positif terhadap sikap perilaku pengguna. Yang keempat ada
perilaku penggunaan ATU apakah berpengaruh positif terhadap niat dari pengguna atau BI. Yang kelima ada persepsi kegunaan MDIN atau PU apakah berpengaruh positif kepada niat pengguna, BI juga, dan terakhir dari BI ke AU apakah niat pengguna berpengaruh positif kepada penggunaan nyata dari sistem AU MDIN. Baik, berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Terkait teknik pengumpulan data, itu ada 5. Yang pertama, jenis data. Kita menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Lalu untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei online melalui Google Forms atau Microsoft Forms yang kita sebarkan online. Lalu keuntungan dari survei online ini yaitu seperti kemudahan akses, biaya rendah, waktu cepat, dan respons tinggi. Lalu yang keempat, kita juga ada kuesioner dalam survei online tersebut yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu seperti kesiapan teknologi, kualitas layanan, persepsi resiko, kualitas hubungan, dan niat berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada pengolahan data. Data responden akan kita gunakan untuk memetakan data secara demografis. Instrumen dalam kuesioner akan dilakukan pengolahan data dengan analisis TAM. Lalu terkait populasi dan sampel, populasi dari penelitian ini adalah calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran haji atau pembayaran porsi haji di bank muamalat. Populasi dapat didefinisikan berdasar lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, atau karakteristik lainnya. Yang kedua, teknik sampling. Kita menggunakan teknik purpose sampling dengan kriteria adalah para calon jamaah haji yang sudah memiliki MDIN maupun belum memiliki MDIN. Teknik purposive sampling ini adalah teknik yang memilih sampel berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Lalu yang ketiga adalah sampelnya, merupakan bagian dari populasi yang ingin kita teliti. Lalu ukuran sampelnya itu kalau menurut Roscoe dari 1975 harus lebih dari 30 dan kurang dari 500. Dan menurut Sugiono itu merekomendasikan jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dan terakhir jumlah responden. Kita mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka jumlah subjek yang akan ditargetkan untuk menjadi responden penelitian adalah sebanyak 40 orang hingga 50-an. Lalu berikutnya adalah pengukuran variabel. Kita menggunakan skala Likert dengan nilai 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Skala Likert ini kita pakai untuk menilai sikap, pandangan, persepsi individu atau kelompok terhadap peristiwa atau fenomena sosial. Setiap indikator ini akan diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Karena di sini ada jawaban netral atau 3, sehingga mudah bagi responden untuk memahami perbedaan setiap poin skala. Lalu untuk skema penelitian, kita mulai dengan pengumpulan data awal, antara lain informasi mengenai calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran melalui bank muamalat. Yang kedua, kita akan identifikasi BMC-nya melalui bisnis model Canvas. Yang ketiga, kita menggunakan metode utama kita yaitu TAM. Kita analisis melalui feedback dari respons calon jamaah haji yang menggunakan muamaladin. Lalu hasil dari analisis TAM ini kita pakai untuk identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan teknologi di fitur bank haji pada MDIN ini. Dan yang terakhir ada SEM, Structural Equation Modeling, untuk menguji hubungan antara variabel yang berpengaruh terhadap penerapan pembayaran porsi haji online dan penggunaan fitur bank haji pada MDIN. Masuk ke bab 4, ini kita mulai dengan analisis BMC dari bank muamalat. Ini kita baca dari sebelah kanan, yaitu customer segment. Customer segment atau segmen pelanggan itu kita bagi jadi 2, yaitu dari corporate dan retail. Corporate ada BUMN, BUMD, perusahaan swasta, rumah sakit, dan klinik. Sedangkan dari retail ada ASN, pegawai BUMN, dan pegawai swasta. Lalu dari value propositions yang berwarna hijau ini, proposisi nilai dari bank syariah adalah yang pertama menjadi bank syariah pertama di Indonesia.
dengan menawarkan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, pengelolaan keuangan tanpa riba. Kita di sini ada layanan finansial tanpa bunga. Yang ketiga, subsidiary dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Lalu yang ketiga, keempat, ada bagian dari lembaga yang mengelola keuangan haji juga. Lalu kita punya spesialisasi pada ekosistem haji dan umroh. Begitu juga dengan layanan perbankan digital yang inovatif serta sistem keamanan yang berstandar internasional sehingga mudah diakses untuk nasabah online maupun offline. Lalu yang ketiga dari channels atau saluran itu dari langsung ada dari RM dan kantor cabang, sedangkan dari tidak langsung ada dari mitra resmi. Lalu di sini juga ada digital seperti mobile banking, internet banking, CMS, ATM, juga website korporat juga masuk digital serta media sosial. Sedangkan yang keempat customer relationship atau hubungan pelanggan itu layanan pelanggan di sini sangat ramah dan cepat karena di sini fokus pada kepuasan nasabah. Yang kedua, layanan perbankan digital yang mudah dan nyaman. Lalu ada program loyalitas pelanggan, itu insentif untuk nasabah yang setia. Lalu ada iklan komersial, itu untuk meningkatkan kesadaran merek. Dan kelima, ada penanganan keluhan dan umpan balik, yaitu untuk respon cepat terhadap masalah-masalah yang disampaikan nasabah. Lalu kita turun ke bawah, ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari bank muamalat yang pertama dari biaya dan komisi layanan, seperti dari layanan perbankan digital, korporat, terus transaksi valuta asing, bancassurance, sukuk, dan reksadana. Sedangkan dari margin income dari pembiayaan, itu ada dari pendapatan dari pembiayaan retail dan dari korporat. Nah, kita masuk ke key resource atau sumber daya utama dari bank muamalat. Itu kantor dan jaringan cabang, lalu ada teknologi informasi, sistem IT yang mendukung operasional, lalu dari SDM itu ada staff marketing, operasional dan support, lalu ada modal dan kepemilikan atau aset finansialnya, lalu hubungan dengan mitra bisnis untuk kolaborasi strategis, serta reputasi merek dan fraud awareness untuk kepercayaan publik dan mitigasi resiko. Lalu yang nomor 7 ada key activities atau kegiatan utama. Yang pertama ada pemasaran dan penjualan. Yang kedua ada pengelolaan teknologi informasi serta layanan digital. Lalu yang keempat ada penyaluran pembiayaan. Lalu yang kelima ada manajemen resiko, termasuk branch internal control dan audit ini untuk menjaga integritas dan kepatuhan operasi bank. Lalu yang nomor 8 ada key partners yang berwarna pink ini atau mitra utama dari bank muamalat. Yang pertama mitra keuangan dan lembaga keuangan. Lalu ada pemasok teknologi, penyedia teknologi dari bank muamalat. Lalu ada lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga pemerintah juga termasuk regulator OJK dan BI, asosiasi terkait perbankan, organisasi non-profit, dan nasabah. Dan terakhir dari cost struktur atau struktur biaya bank muamalat itu dari biaya teknologi informasi, biaya operasional cabang, biaya jaringan dan infrastruktur, biaya kantor pusat dan manajemen, biaya karyawan, pemasaran dan promosi, serta lain-lain. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Aditya Diani Eko Putra. Ya, baik, saya ingin melanjutkan metode yang akan kita gunakan dalam mengukur. Nanti kita akan menggunakan dengan cara menyebar kuesioner online kepada sebanyak 53 responden berupa Google Form nantinya yang akan kita sebarkan. Di sini kami tampilkan demografi sekilas dari variabel moderator yang ada, di mana dari 53 responden yang ada itu jenis kelaminnya 58% itu perempuan dan 41% laki-laki. Kemudian dari sisi usia itu yang usia 40 sampai 55 tahun ada 13%, yang usia 13 sampai 20
23 tahun itu 20-an% dan usia 24 sampai 39 itu 66%. Kemudian dari variabel pendidikan terakhir itu yang berpendidikan sarjana ada 50%, berpendidikan SMA sederajat itu 32% dan magister itu 17%. Next. Baik, di sini kita akan menampilkan analisis model pengukuran yang outer model dari sisi uji validitas, yaitu convergent validity dan average variance extract atau AVE. Nah, di sini kita dapatkan setelah kita olah menggunakan SEM-PLS, kita dapatkan convergent yang mana convergent validity ini berguna untuk memvalidasi setiap indikator terhadap variabelnya dengan memperhatikan nilai loading factor. Nah, di sini kita temukan bahwa dari setiap variabel yang ada terdapat 3 indikator, yaitu A21, POU2, dan POU4 itu memiliki nilai loading factor di bawah 7, sehingga kita lakukan eliminasi pada gambar bawah. Nah, itu setelah dieliminasi beberapa nilai loading factor yang di bawah 7, akhirnya didapatkan tampilan outer loading awal seperti ini, seperti yang di bawah. Kemudian kita juga menguji validitas melalui AVE ya. Nah, di situ kita bisa lihat AVE ini untuk menunjukkan bahwa seluruh nilai apabila dia valid itu apabila dia memiliki nilai konstruk di atas 0,5. Itu sebagai syarat untuk bisa digunakan. Nah, di sini setelah kita lihat ya, semua variabelnya itu ada di atas 0,5. Sehingga AVE-nya validitasnya valid. Next. Nah, kemudian dalam outer model kita juga melakukan uji reliabilitas, yang mana suatu konstruk itu dikatakan reliable atau konsisten yang bagus jika dia memiliki nilai Cronbach's alpha dan composite reliability di atas 0,7. Ini bisa kita lihat dari setiap variabel yang ada itu reliable karena dari sisi Cronbach's alpha dan composite reliability-nya sama-sama di atas 0,7 semua. Bisa kita lihat dari garis merah yang ada. Next. Nah, kemudian kita lakukan uji validitas diskriminan. Di sini kita dengan cara cross loading, yang mana menunjukkan bahwa nilai cross loading indikator dengan konstruknya itu lebih tinggi daripada korelasi dengan konstruk lain dan memiliki nilai di atas 7. Nah, itu kita lihat ya dalam uji validitas diskriminannya di kotak-kotak warna hijau yang kita berikan tanda. Di situ sudah tercover dan bagus hasilnya. Kemudian kita juga menggunakan nilai Fornell-Laker criterion indikator dengan konstruknya juga lebih tinggi daripada korelasi dengan beberapa konstruk lainnya. Itu kita bisa lihat di tabel bawah yang ada kotak hijau, juga kita bisa lihat nilai konstruknya lebih tinggi dibanding korelasi dengan konstruk lainnya. Oke, next. Nah, kemudian kita menganalisa model strukturalnya dengan cara inner model. Nah, yang mana evaluasi model struktural ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel laten atau hipotesis dari model yang diuji. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian coefficient determination yang dikenal dengan R-square, uji hipotesis yang dikenal dengan t-test, uji F-square, uji Q-square, dan model fit. Next. Ya, di sini dari coefficient of determination atau R-square itu kita bisa dapatkan angka ya, yang mana di situ A2-nya 0,583, AU-nya 0,6, BI-nya 0,4, dan PO-nya 0,6. Nah, di situ uji R-square ini digunakan untuk mengukur nilai keterkaitan dari variabel independennya atau variabel bebas dan atau variabel laten eksogen dalam mempengaruhi variabel dependen yang terikat atau variabel laten endogen. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil R-square-nya itu nilai ada tabel yang mana A2 itu menghasilkan hasil yang sedang, AU itu sedang, BI itu lemah, dan PU itu sedang. Nah, disinilah nilai keterikatan mereka, ada 3 yang sedang dan 1 yang lemah. Oke, next. Kemudian ada uji hipotesis t-test. Nah, pengujian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel dalam pengujian model struktural dengan memperhatikan nilai T statistik pada tampilan dengan proses bootstrap dengan nilai t-table. Dan kita juga dapat melihat nilai p-value-nya
dibandingkan dengan nilai signifikansi yang digunakan. Nah, di sini tabel t-test digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel apakah memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Selain itu, untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak. Tanda kotak hijau itu bisa kita lihat pada gambar kotak hijau yang ada bootstrapping-nya menunjukkan bahwa nilai hipotesis yang diterima jika memiliki nilai t statistik lebih besar atau t-table dan nilai p-value lebih kecil dari signifikansi 5%, maka antar variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, jika memiliki nilai t statistik lebih kecil, t-table-nya, dan nilai p-value lebih besar dari nilai signifikansi 5%, maka variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, itu bisa kita lihat ya, nilai signifikansi yang digunakan adalah 1,65 untuk signifikansi 10%. Nah, di sini kita lihat bahwa dari hasil yang kita dapat dari tanda-tanda lingkaran hijau, kotak hijau yang kita lihat, itu ada 3 ya, yang hipotesisnya bisa diterima dan memiliki nilai signifikan sesuai dengan t statistik dan p-value-nya. Yang mana POU terhadap A2 punya t statistik 7,2 dengan p-value 0,00, POU terhadap PU itu t statistiknya 2,8 dengan p-value 0,0003, PU terhadap PU itu t statistiknya 2,825, PU terhadap PU itu t statistiknya 9,3 dengan p-value-nya 0,000. Jadi 3 itu yang memiliki nilai signifikan. Next. Kemudian uji effect size atau F-square. Nah, ini digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh prediksi variabel apakah dia lemah, moderat, atau kuat pada tingkat struktural. Nah, di sini nilai F-square mengindikasikan prediksi variabel itu kecil atau lemah jika sebesar 0,02, sedang jika 0,15, dan kuat itu lebih dari sebesar 0,35. Di sini kita bisa dapatkan dari hasil analisa kami bahwa A2 terhadap BI itu sedang, BI terhadap AU itu kuat, PU terhadap A2 itu sedang, PU terhadap PU itu kuat, PU terhadap A2 sedang, dan PU terhadap BI itu sedang. Nah, itu hasil uji F-square-nya. Next. Kemudian uji Q-square, predictive relevance. Nah, di sini merupakan analisa yang berfungsi untuk menilai validitas prediktif variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Q-square yang memiliki nilai lebih dari 0 memiliki nilai prediktif relevance yang baik. Sedangkan Q-square yang di bawah dari 0, dia memiliki prediktif relevance yang kurang baik, tidak baik ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari setiap variabel yang ada, dari A1 sampai di PU4 itu semuanya memiliki prediktif relevance yang baik karena dia lebih dari 0. Next. Kemudian kita melakukan uji kecocokan model, yaitu model fit, di mana menurut Hessler et al. 2014, model fit digunakan untuk menilai seberapa baik model statistik sesuai dengan data yang diamati. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan model sudah sesuai atau belum. Pengukurannya bisa dilihat dari SRMR, Standardized Root Mean Square Residual, dan NFI, Normed Fit Index. SRMR mengevaluasi kualitas prediksi di dalam analisis regresi dengan nilai di bawah dari 0,10 yang menunjukkan model yang sesuai dengan data. NFI mengukur kesesuaian model dengan pola hubungan antara variabel yang diamati dengan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. Nah, dari hasil kecocokan model fit yang dari SRMR, kita bisa lihat bahwa dia 0,093 atau di bawah 0,10. Dia menyatakan bahwa model dikatakan cocok dengan data yang diamati. Sedangkan berdasarkan nilai NFI, dia sebesar 0,656. Dia berarti di antara 0 dan 1. Itu menyatakan bahwa model sesuai dengan data yang diamati. Artinya model ini fit untuk digunakan. Next. Nah, ini rangkuman rekapan dari hipotesis yang ada dari H1 sampai H6, H1 sampai H6 itu pengaruh masing-masing variabel. Bisa kita lihat rekapannya dari R square, t-test, p-value, F2, Q2, F square, Q square, SRMR, dan NFI.
Maka bisa kita lihat hasil hipotesisnya, yaitu untuk hipotesis H1 itu PU berpengaruh positif terhadap PU, yaitu signifikan dan hipotesis diterima. Kemudian H2, apakah PU berpengaruh positif terhadap A2, itu tidak signifikan dan hipotesis tidak diterima. H3, apakah PU berpengaruh positif terhadap A2, dia hasilnya signifikan dan hipotesis diterima. Kemudian H4, apakah A2 berpengaruh positif terhadap BI, dia hasilnya tidak signifikan, hipotesis tidak diterima. H5, apakah PU berpengaruh positif kepada BI, hasilnya tidak signifikan dan hipotesis tidak diterima. H6, apakah BI berpengaruh positif terhadap AU, dia hasilnya signifikan dan hipotesis diterima. Nah, berikut hasil dari rangkuman yang kami buat. Next. Pada bab 5, kesimpulan dan saran. Next. Ya, kesimpulannya adalah analisis dari segi karakteristik dari hasil pengisian kuesioner dapat diketahui bahwa fitur bank haji pada aplikasi MBIN banyak digunakan oleh pengguna perempuan yang berusia 24 sampai 39 tahun yang sebesar 66% dengan pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan frekuensi lama pengguna seimbang kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 5 tahun. Dan kemudian berdasarkan hasil pengujian, faktor-faktor yang mencerminkan tiap variabel dijelaskan sebagai berikut. Perceived usefulness, PU, itu menggunakan fitur bank haji pada MDIN dapat mempercepat dan mempermudah proses pemursian, pelunasan, riwayat, dan nilai manfaat haji. Perceived ease of use, PU, yaitu fitur bank haji pada MDIN mudah digunakan, mudah dimengerti, dan tidak memerlukan banyak tenaga. Sehingga pengguna merasa mudah untuk melakukan apa yang diinginkan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Atau attitude toward using itu menggunakan fitur bank haji pada MDIN dan kolaborasi pada MDIN, pengguna merasa senang karena dapat mengakses semua kebutuhan data haji serta semua kebutuhan informasi haji menjadi lebih efektif. BI, behavior intention to use, jadi saat pengguna sebelum menggunakan memiliki keinginan untuk menggunakan fitur bank haji pada MDIN. Jadi pengguna juga berencana menggunakan seterusnya atau ke depannya dan serta merekomendasikan kepada orang lain. Pada actual usage atau AU, yaitu pengguna akan menggunakan aplikasi bergantung pada aplikasi dan aplikasi dapat membantu dalam menyediakan segala informasi haji. Pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur bank haji pada MDIN. Next. Kesimpulan ketiga, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada 5 variabel yang mempengaruhi penerimaan aplikasi, yaitu PU, BI, A2, dan actual usage. Pengaruh antar variabel ditentukan oleh nilai T statistik dan p-value-nya. Tadi sudah dijelaskan pada rangkuman di awal. Kemudian pengguna menginginkan aplikasi yang mudah diinstal dan digunakan, menyediakan informasi yang akurat dan lengkap, nyaman digunakan, dan dapat diakses kapan saja, di mana saja dengan berbagai perangkat, serta membantu dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Saran selanjutnya adalah perlu dilakukan penambahan variabel untuk mengetahui secara detail faktor-faktor penerimaan dari suatu aplikasi atau teknologi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dalam menambah wawasan dalam penerimaan teknologi dan metode BMC pada aplikasi MDIN di Bank Muamalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.